Shalom, salam sejahtera saudaraku. Berjumpa kembali dalam siraman rohani siang dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Hari ini saya akan bersama-sama dengan saudara. Saya ajak saudara bersama merenungkan bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Karena ayatnya cukup panjang, saya akan membacakannya secara cepat dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 berbunyi demikian. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit kustanya itu? Yang pertama, saudara, kusta, saudara, kita tahu bahwa di dalam Alkitab mencatat bahwa kusta itu adalah penyakit yang sangat berbahaya pada masa itu. Dan Alkitab mencatat kusta itu tidak ada obatnya, belum ditemukan obatnya waktu itu. Itu sebabnya hari itu orang imam akan berkata, kusta itu hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menyembuhkannya. Jika hanya Tuhan saja yang sanggup untuk menyembuhkannya, itu artinya sangat berat dan sangat sulit keadaan mereka. Setiap penderita kusta, mereka akan mengalami kesulitan secara fisiknya, kesakitan secara fisiknya, karena warna kulitnya akan mengalami perubahan dan bisa saja di beberapa bagian anggota tubuhnya itu terlepas dengan sendirinya, saudara. Secara psikisnya mereka menjadi orang yang terbuang. Karena apa? Karena penyakit ini sangat berbahaya dan cepat sekali penularannya. Gampang sekali dengan bersentuhan secara langsung dengan penderita kusta, orang sudah bisa menderita kusta. Dengan kena cipratan air liurnya juga orang bisa kena kusta. Itu sebabnya secara fisik mereka menderita, secara psikis juga mereka menderita. Belum lagi, saudara, para imam, belum lagi di Alkitab secara teologis penyakit kusta dikatakan bukan semata-mata sebuah persoalan medis, melainkan sebuah persoalan teologis di mana seringkali dihubungkan dengan dosa tertentu. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab, tapi saya tidak menyebutkan. Tapi saudara, yang saya ingin katakan, jika ada hal yang hanya Allah saja yang sanggup melakukannya, itu artinya kondisi itu sangat berat dan sangat sulit sekali. Saudara, kita belajar yang kedua. Kita belajar bahwa ada hal di dalam kehidupan ini yang hanya Allah saja sanggup melakukannya. Tidak ada yang sanggup melakukannya selain daripada Tuhan. Kita ambil contoh adalah dosa. Dosa saya, dosa saudara sekalian. Bukankah hanya Tuhan saja yang sanggup melakukannya? Dan Tuhan sudah turun tangan. Allah sudah turun tangan membebaskan saya dan saudara. Pertanyaan yang untuk kita renungkan hari ini, ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan, saudara. Kita ditebus dengan darah yang mahal sekali. Dan hanya Allah yang sanggup memberi dirinya, sanggup memberikan pengorbanannya, sanggup berkorban untuk hal itu. Apa yang semestinya saya dan saudara lakukan? Saudara akan menjadi satu orang, atau saudara akan ikut yang kerumunan orang banyak? Aku ikut kerumunan orang banyak. Sekali lagi, saudara ikut yang kerumunan orang banyak, ataukah saudara tetap berdiri? Saudara tetap menjadi seorang pribadi. Walaupun aku seorang diri, aku akan berjalan menemui Tuhan. Aku akan tetap tersungkur di bawah kakinya. Aku akan melayani Dia. Aku akan menyerahkan diriku kepadanya. Karena sebesar apapun pengorbanan kita, tak akan pernah bisa melebihi pengorbanan yang Tuhan berikan. Di hari-hari ini, di masa pandemi COVID-19 ini, sudahkah kita menjadi yang satu orang ini? Dengan menyadari bahwa aku sudah ditebus, aku sudah dibebaskan.
Karena penyakitku ini, dosaku ini hanya Allah saja yang sanggup melakukannya. Aku tahu COVID-19, pandemi ini, situasi hari-hari ini sangat berat. Tapi biarlah aku tetap berdiri. Sebagai pelayan Tuhan, aku tetap berdiri. Sebagai orang-orang percaya yang mengikut Tuhan, aku tetap berdiri. Untuk aku menyatakan imanku, bahwa aku punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, yang sanggup melakukan ketika tidak ada satupun yang sanggup melakukannya. Tuhan memberkati saudara sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar kembali dari satu orang Samaria yang sudah disembuhkan dari penyakit kustanya. Penyakit yang tidak ada obatnya, yang hanya Tuhan saja yang sanggup melakukannya. Biarlah kami belajar, ada hal di dalam kehidupan kami yang hanya Allah saja yang sanggup melakukannya. Dan kami belajar apa yang harus kami lakukan, apa yang semestinya kami lakukan untuk meresponi, untuk membalas kebaikan Tuhan, membalas pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus dekat dengan Tuhan di situasi sulit seperti sekarang ini. Pengharapan kami hanya Tuhan, sumber kehidupan kami, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami. Berdaulatlah Engkau Tuhan atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.